Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang 5 kripto potensial bulan September dengan potensi untuk di hold karena ada kabar positif untuk jangka panjangnya. Tapi balik lagi, ini top 5 menurut gue pribadi, dan disclaimer, ini bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading karena resiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, langsung aja guys, kita mulai. Dimana sebenarnya di bulan September ini tuh, kalau misalnya sempat baca berita Koinvestasi, emang September itu tuh umumnya adalah bulan sideways. Nah, tapi dalam bulan sideways ini ada beberapa kripto yang memiliki potensi kabar positif. Jadi ini top 5-nya berdasarkan potensi kabar positifnya juga untuk jangka bulan September aja dan juga jangka panjang ke depannya. Jadi langsung aja, sebenarnya juga dari event-event tuh lagi banyak kripto yang punya event positif, karena di CoinMarketCal aja kalau mau lihat kalendernya ini ada sekitar 400 event lah di bulan September, dimana 400 event itu ada beberapa kripto yang berbeda-beda juga. Jadi kurang lebih sebenarnya ada yang memiliki event bagus tapi yang fundamentalnya bagus yang kita omongin di video ini. Menurut gue pribadi, again, bukan ajakan atau saran untuk investasi atau trading. Nah, langsung aja, yang pertama adalah Cardano, dimana Cardano ini di bulan September akan ada yang namanya smart contract launch dengan Alonzo Hard Fork. Jadi buat yang belum tahu, Alonzo Hard Fork ini adalah pembaruan jaringan, intinya sama seperti London Hard Fork untuk Ethereum, dimana nanti dengan Alonzo Hard Fork ini akan ada cabang baru untuk blockchainnya si Cardano, dimana blockchain Cardano nantinya akan memiliki fitur smart contracts. Jadi buat yang belum tahu, fitur smart contracts ini kenapa terus diomongin sama orang-orang dan dianggap penting, karena fitur smart contracts ini tuh sebenarnya akan membuat proyek bisa dibangun di blockchain Cardano. Karena kalau sadar sekarang blockchain Cardano masih sepi. Nah, karena smart contracts-nya belum terlalu beragam, jadinya nggak banyak proyek yang bisa bangun di situ. Jadinya kalau udah ada smart contracts, diprediksi nanti ekosistem Cardano akan semakin rame, dan ujung-ujungnya karena semakin rame nanti kegunaan Cardano atau koin yang ada itu akan lebih tinggi lagi, karena volume transaksinya meningkat, otomatis biaya transaksinya juga dibutuhkan yang membuat permintaan terhadap ADA naik, dan jumlahnya terbatas, otomatis harusnya harganya naik, harusnya. Nah, tapi balik lagi, dengan event ini ada kemungkinan juga buy the rumor sell the news, karena kalau sadar sekarang Cardano udah naik cukup signifikan, dan kalau event ini launching kemungkinan ada orang yang take profit di 12 September. Tapi menurut gue pribadi ini adalah event yang juga positif jangka panjang, karena Alonzo Hard Fork balik lagi bisa meningkatkan ekosistem Cardano. Nah, makanya ini bisa jadi sentimen positif. Nah, terus juga di 25 September ada Cardano Summit, dimana kalau misalnya kita bercermin sama Ethereum Summit kemarin yang dipimpin sama Vitalik Buterin, itu pas ada Ethereum Summit, Ethereum Conference namanya dulu, ETHCC, Ethereum Community Conference 2021. Nah, itu tuh abis conference itu banyak kabar-kabar baru yang juga dorong harga Ethereum naik. Nah, kalau di Cardano Summit ini terjadi hal yang sama, harusnya sih jadi sentimen positif, karena di sini berarti akan lebih banyak developer yang kenal sama blockchain Cardano, dan otomatis akan lebih banyak orang yang kenal lah sama ekosistem dan blockchain Cardano, dan ujung-ujungnya karena udah ada smart contracts juga di tanggal ini, harusnya bisa menarik lebih banyak developer dan proyek untuk dibangun di blockchain Cardano. Makanya gue pribadi nganggap ini sebagai sentimen positif. Tapi balik lagi, ada kemungkinan juga untuk buy the rumor sell the news. Jadi be careful. Nah, terus kalau misalnya kita lihat technical analysisnya, ini kita buka chart hariannya, dimana gue di sini bukan ngasih sinyal tapi gue ngasih pandangan pribadi gue aja. Sekarang tuh kalau misalnya kita analisis pakai supply and demand zone, sekarang Cardano ini tuh lagi di daerah supply-nya atau daerah resistance atau batas atasnya, dimana ini tuh berada di sekitar 2,7 US dollar sampai 3 US dollar lah, 2,9 US dollar. Nah, jadi sekarang selama kemungkinan karena udah hype-nya lumayan kencang dan ada kemungkinan koreksi, harusnya sih koreksi ke sekitar 2,4 US dollar sampai 2,2 US dollar kalau misalnya aman. Terus kalau misalnya paling parah lagi, turunnya ke sekitar 1,9 US dollar, baru habis itu mulai naik. Karena ini kebetulan sama dengan titik 61,8% Fibonacci retracement, dimana biasanya kalau rebound di situ, kalau misalnya pakai kiblat yang kayak gue yang 100% di atas 0% di bawah, itu biasanya kalau selama masih di atas 50% harusnya pergerakan uptrend masih terjaga, karena itu semacam pullback kecil aja. Nah, terus kalau misalnya naik lagi dan bisa break 2,9 US dollar, harusnya sih target berikutnya berada di sekitar titik 161,8% Fibonacci extension, atau di sekitar 4,8 US dollar. Nih kalau lihat di sini udah ada yang rupiahnya juga kalau bingung. Nih target berikutnya ada di sekitar 4,8 sampai 5 dolar atau 71.800 rupiah. Nah,
Nah, tapi kalau dilihat di Twitter, komunitasnya sekarang tuh pada positif Cardano bisa naik sampai $6. Nah, ini jadi bisa juga jadi sentimen yang merubah giring opini orang-orang lah, biar ngelihat kalau harga ada tuh bisa naik sampai $6. Tapi ini juga salah satu top tweet kalau dari Twitter, makanya kemungkinan banyak yang ngelihat juga dan beracu pada ini, dan kemungkinan malah justru membuat dorongan beli sendiri. Nah, jadi masih ada kemungkinan, tapi hati-hati juga di tanggal 12 September karena ada kemungkinan buy the rumor sell the news atau orang-orang take profit di situ. Kalau long termnya gue percaya bahwa Cardano adalah salah satu kripto yang berpotensi untuk naik cukup signifikan sih. Karena emang balik lagi kalau kripto menurut gue udah diadopsi institusi, karena Cardano sekarang juga udah jadi top 3-nya Grayscale, Cardano, Ethereum, Bitcoin, makanya dia kemungkinan juga sentimen positifnya masih kencang dan fundamentalnya juga masih aman. Itu kalau Cardano. Lanjut yang kedua, kita punya Theta Network. Buat yang belum tahu, jadi Theta Network ini tuh blockchain yang fokus ke video sharing dan juga video streaming platform. Jadi intinya nanti tuh aplikasinya akan melakukan pembaruan dan juga secara keseluruhan blockchainnya juga akan melakukan pembaruan. Dimana Theta ini tuh akan melaksanakan pembaruan di sekitar kuartal 3 ini atau di September 2021. Jadi tanggalnya tuh belum resmi. Coba kita lihat dulu. Dimana di Coin Market Calendar ini dikasih lihat kalau kalau upgrade-nya itu akan terjadi 30 September or earlier, atau 30 September atau lebih awal lagi. Jadi intinya nanti node-nya ini tuh atau aplikasi yang digunakan untuk menggerakkan jaringan Theta itu akan mengalami update. Update-nya tuh akan masuk ke feature machine learning, artificial intelligence dan lain-lainnya terkait data dan juga operasionalnya. Nah, terus juga di sini nanti akan ada upgrade beberapa hal untuk masuk ke dunia gaming dan juga upgrade software-softwarenya. Sekarang tuh soalnya Theta kan digunakan untuk streaming, dan kalau streaming itu isinya rata-rata gamer, jadinya ini kayaknya untuk mencocokkan pengguna-penggunanya, dan juga penontonnya juga lebih banyak yang suka gaming. Nah, terus juga nanti akan ada launching version 2 Edge streaming di apps atau aplikasi streamingnya lah, di upgrade intinya ke versi kedua. Jadi nanti tuh kalau udah di-update harusnya video sharingnya jadi bisa lebih efisien, biayanya lebih rendah, rewardnya juga lebih tinggi untuk content creator dan juga penontonnya, dan overall bikin ekosistem Theta tuh tumbuh dan lebih menarik lah harusnya. Kalau dari tweetnya bisa dilihat ini emang lagi rame juga, lumayan rame kalau Thetanya, tapi fokusnya lagi ke dua hal ini, edge compute dan caching use cases, dan version 2 Edge streaming di apps. Nah, kalau dari sisi teknikalnya sekarang Theta tuh lagi koreksi nih, bisa dilihat nih habis uptrend. Coba gue tarik garis dikit, nih habis uptrend. Terus dia sempat breakout ke sini ke bawah dan sekarang lagi koreksi dan relatif sideways. Ini pakai daily time frame BTW. Nah, jadinya kalau ngelihat sekarang selama batas bawah di 38 US dollar sampai 5,72 US dollar harusnya masih terjaga. Dia tuh bisa naik cukup signifikan dan naiknya bisa ke sekitar 7,88 sampai 8,8 US dollar. Intinya ini target utamanya di September. Karena September balik lagi terkenal sama sideways, jadi harus sabar-sabar juga. Dan kemudian kalau dia bisa break harusnya bisa nyampe ke 9,9 US dollar sampai 11 US dollar lah. Karena sekarang juga komunitasnya ya memprediksi dengan update ini Theta akan mulai naik lebih tinggi dan mulai banyak yang menggunakan, karena balik lagi tadi banyak yang menghasilkan uang juga lewat Theta.tv. Makanya sekarang emang lagi sideways, tapi kalau gerak harusnya kalau bisa break ini bisa naik, tapi kalau dia break support harusnya turun ke support atau batas bawah Januarinya di sekitar 3,7 sampai 4,4 US dollar. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya Luna, dan itu tuh Luna adalah koin resmi dari blockchain Terra Money. Jadi buat yang belum tahu, Terra ini adalah salah satu blockchain yang dia punya dua koin, yaitu UST atau US Terra, dimana ini tuh adalah stablecoin yang dia bikin dan didasarkan oleh dolar Amerika yang benar-benar terikat sama pemerintah. Jadi nilainya nilai asli, karena dia juga include faktor-faktor kayak special drawing rights yang dari International Monetary Fund atau IMF yang biasanya mengatur perputaran US dollar juga dari sisi simpan meminjamnya lah untuk negara-negara. Jadinya ini benar-benar pegged atau didasarkan US dollar asli lah, makanya dia juga salah satu blockchain, salah satu stablecoin yang lagi dilihat. Jadi dia punya blockchainnya sendiri, punya blockchainnya sendiri namanya Terra, dan itu tuh katanya bakal menjadi salah satu blockchain yang tumbuh tinggi karena efisiensinya tinggi dan juga fokusnya untuk transaksi, benar-benar transaksi, dan juga untuk mengayomi proyek-proyek. Tapi dia fokusnya lebih ke transaksi agar lebih lancar. Nah, jadi buat yang belum tahu mekanismenya tuh untuk si Luna ini, dia tuh akan melaksanakan update jaringannya lah. Nama update-nya tuh Columbus 5, Columbus 5. Jadi Columbus 5 ini tuh intinya adalah pembaruan jaringan kayak mainnet upgrade, yang intinya tuh akan ada 3 hal. Jadi 3 hal utama tuh adalah, ini udah dijelasin sama Twitter handle namanya Sung Jae.
Han. Intinya dia tuh jelasin kalau upgrade dari Columbus 5 ini tuh sama kayak upgrade Ethereum dengan London Hard Fork. Jadi kalau ada London Hard Fork kan kemarin bisa kita lihat Ethereum naik cukup signifikan nih. Makanya orang memprediksi dengan adanya Columbus 5 ini bisa terjadi hal yang sama. Karena ada 3 hal. Yang pertama adalah burn all seigniorage. Intinya sekarang tuh bisa kalau misalnya mau nerbitin UST di Terra Network, kita bisa burn Luna kita. Jadi intinya UST ini adalah stablecoin yang nilainya juga terjaga oleh Luna. Jadi intinya kalau mau nerbitin UST, kita harus burn Luna kita di blockchain Terra. Jadi intinya nanti kalau misalnya banyak yang butuh UST, mereka nggak perlu trade tapi tinggal burn Luna, terus nanti mereka dapat UST senilai Lunanya tadi. Jadinya kalau investor yang ngeburn Luna, otomatis persediaannya akan terus berkurang kan. Jadinya kalau berkurang juga akan terbatas. Nanti kalau terbatas permintaannya naik, harusnya harganya juga ikutan naik. Makanya orang-orang pada menunggu mekanisme burn ini. Jadi kalau mau nerbitin, kalau pengen punya UST atau US Terra, nantinya investor harus burn Luna, dan kalau di burn jadinya jumlahnya akan berkurang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, akan ada feature baru yang namanya inter-blockchain communication, which is kayak basically dia feature cross-chain lah, biar dia bisa berkomunikasi antar blockchain lain. Jadi Terra bisa mengirimkan dana ke blockchain lain tanpa harus merubah koin atau tokennya di wrap dulu atau di versiin ke blockchain Terra. Jadinya harusnya bisa meningkatkan volume transaksi pada blockchain Terra dan membuat lebih banyak orang bisa mengadopsi blockchainnya. Jadi dari feature cross-chain itu kebetulan juga Terra meluncurkan proyek baru yang namanya Wormhole. Jadi Wormhole ini adalah langkah pertama dari IBC ini, Inter Blockchain Communication ini, yang bakal nyambungin blockchain Terra dengan blockchain Solana. Jadinya kalau misalnya ada perpindahan dana antara keduanya itu terjadi lebih mudah. Terus yang terakhir juga dia bakal launching proyek yang namanya Ozone. Itu intinya adalah proyek DeFi terkait asuransi, karena sekarang juga lagi booming nih asuransi, biar intinya simpanan dan staking dan farming kalian tuh terjaga dengan aman. Jadinya itu diprediksi jadi sentimen positifnya. Nah, bisa kita lihat sekarang emang Terra udah naik cukup signifikan. Ini pakai daily chart juga. Dan kalau dilihat sekarang tuh lagi koreksi karena emang naiknya udah signifikan, tapi kemungkinan besar ini bisa jadi retest karena dia naik terus dia sideways, terus dia breakout, ini retest. Kemungkinan kalau dia retest beneran dia bisa naik lebih tinggi lagi. Karena pas sama titik 78,6% Fibonacci retracement. Paling parah banget kalau menurut gue pribadi kalau koreksi ke sekitar 27 US dollar, karena sekarang batas supportnya ada di 30,7 US dollar, 30,65 US dollar sampai 27,2 US dollar. Jadinya selama ini belum break harusnya bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau ini break harusnya koreksi ke sekitar 21,7 US dollar sampai 18,3 US dollar. Karena ini batas support sebelum dia breakout cukup gila banget, sebelum kabar tadi beredar. Terus kalau beredar harusnya ada kemungkinan juga buy the rumor sell the news, orang-orang take profit, tapi balik lagi secara long term harusnya ini bikin ekosistem Luna lebih luas lagi. Nah, next target harusnya ada di sekitar 34 US dollar sampai 37,8 US dollar, dan kalau naik lebih tinggi lagi harusnya target berikutnya ada di titik 161,8% Fibonacci extension, atau di sekitar nih udah kita hitungin di sini di sekitar 61,35 US dollar. Baik lagi di sini udah ada rupiahnya, jadi kalau mau lihat langsung ke website kita. Nah, berikutnya adalah Hedera Hashgraph atau Habar. Jadi kalau misalnya sering lihat sekarang Habar lagi masuk terus ke rekomendasi kita. BTW ini bukan nge-shield atau bukan ngajak kalian untuk beli, tapi emang Habar ini kayaknya lagi sibuk banget dan lagi banyak upgrade lah. Makanya emang lagi banyak sentimen positif di sekitarnya karena jaringannya terus-terusan diupdate, dan sekarang update-nya juga lumayan signifikan. Karena balik lagi sekarang Habar itu lagi fokus untuk peluncuran mainnet versi 017.3. Nah, jadi buat yang mau tahu sekarang fokusnya lagi kesini, dimana ini akan terjadi di 2 September 2021 update-nya, which is besok. Dan ini harusnya bikin jaringan Habar lebih efisien lagi, karena sekarang dia emang lagi pengen fokus jadi blockchain paling ramah lingkungan dan paling efisien, dimana gas fees-nya juga paling kecil. Nah, makanya dia lagi aktif terus, dan salah satu kabar lainnya adalah improvement untuk fokus ke NFT, dimana namanya dia akan meluncurkan HTS atau Hedera Token Service. Jadi Hedera Token Service ini tuh akan fokus untuk membantu penggiat NFT menerbitkan NFT-nya pada blockchain Habar. Jadi orang-orang memprediksi bahwa nantinya kalau misalnya udah ada Habar ini, udah ada HTS ini atau Hedera Token Service, bukan hubungan tanpa status. Bapak-bapak banget lawakan gue ya, maaf ya.
Nah, jadi kalau udah ada HTS ini harusnya dia akan mulai terjun ke dunia NFT, di mana dunia NFT ini sekarang lebih banyak yang tertarik, jadinya harusnya otomatis ngelihat biaya transaksinya juga kecil di sini, ya ketertarikannya harusnya juga naik. Tapi balik lagi kalau mau nerbitin NFT di Haber, di Hedera Hashgraph, berarti dia butuh Haber, makanya kebutuhannya juga akan naik dan otomatis harusnya dorong harganya juga untuk naik. Makanya sekarang lagi fokusnya ke sini nih, ke improvement ini. Dan sekarang kalau misalnya lagi ngelihat juga NFT tuh sekarang lagi booming banget karena balik lagi banyak seni yang terjual dengan mahal. Nah, tapi kalau mau nerbitin seni itu harus pakai biaya transaksi, makanya kabar ini jadi sentimen positif karena biaya transaksi juga penting untuk di acknowledge atau diketahui dalam menerbitkan NFT karena itu adalah potongan dari profit yang nanti bakal didapatkan. Kalau dari sisi teknikal sekarang Haber masih relatif uptrend tapi dia mulai sideways, dimana nih dia masih dalam uptrendnya tapi sekarang dia mulai relatif sideways sekitar akhir Agustus lah, ini masih sideways di sini. Tapi sekarang tuh Haber udah ada di batas resistance-nya, ada di zona resistance atau zona supply-nya. Kemungkinan dia kalau misalnya 0,249 atau 0,25 masih bertahan, harusnya dia bisa naik lebih tinggi ke sekitar 0,32 sampai 0,34 US dollar. Tapi kalau koreksi harusnya dia turun lagi ke sekitar 0,21 US dollar sampai 0,18 US dollar. Yang kalau break harusnya turun ke batas Januarinya di sekitar sini. Tapi kalau sekarang lihat Haber yang emang lagi positif banget nih, bisa dilihat dari Juli ini, makanya kita sering nulis karena emang dia lagi banyak sentimen positif dan terbukti banget nih naik terus. Jadi emang dia lagi positif banget karena sekarang masalah lingkungan juga dianggap dan dia dianggap bisa menyelesaikan masalah lingkungan dalam blockchain karena dia efisien banget dan gas fees-nya rendah, otomatis nggak ngerusak lingkungan. Makanya ini diprediksi bakal naik di September ini. Tapi balik lagi perhatikan juga adanya kemungkinan sideways karena September penuh dengan sideways. Oke, yang terakhir adalah jeng. Yang terakhir adalah refinance. Jadi kalau misalnya sadar, refinance ini agak lemot beberapa bulan terakhir karena belum ada kabar baru dan juga developernya nggak update apa-apa. Di September ini ada 3 sentimen positif, yaitu mobile app namanya Init, terus NFT basket, terus ada debit card. Jadi yang pertama mobile app. Jadi intinya kan Reef ini adalah sebuah tempat untuk perdagangan kripto cross chain yang dibentuk di ekosistem Polkadot. Jadinya sekarang refinance karena adanya ini tuh orang jadi bisa transaksi di DEX-nya, di jaringannya melalui aplikasi baru namanya Init. Jadi di sini juga bukan cuma perdagangan kripto cross chain atau antar blockchain, tapi juga bisa fokus ke staking, farming dan lain-lainnya karena dia juga merupakan yield provider. Makanya ini dianggap sebagai sentimen positif. Nah, terus berikutnya juga sekarang Reef akan meluncurkan NFT basket, di mana dia ini semacam reksadana NFT. Jadi kita bisa patungan buat beli NFT, nanti kita memilikinya dengan lembar kepemilikan sama kayak reksadana. Jadinya jumlah kepemilikan kita tergantung berapa banyak share atau lembar yang kita beli terhadap NFT basket ini. Nah, nanti ini akan diterbitkan di akhir September, antara 30 September atau lebih awal, dan ini kemungkinan karena ngelihat hype NFT sekarang yang lagi booming, ini kemungkinan jadi sentimen positif. Nah, terus yang terakhir dia juga mau luncurin debit card, dimana orang bisa membayar karena dia sempat kerja sama Visa kalau nggak salah waktu itu beberapa bulan yang lalu, tapi kayak realisasinya baru akan sekarang. Dan di sini tuh maksudnya debit card, jadi orang bisa bayar belanja atau konsumsinya dengan kripto, dengan kartu debit kripto. Kayaknya nanti mekanismenya tuh orang nyambungin debit card ini ke walletnya, terus nanti setiap dia transaksi kriptonya akan dipotong, tapi nanti sama refinance dirubah ke fiat dulu biar nanti transaksinya bisa diproses. Makanya bukan kriptonya dibayar, tapi kayaknya kriptonya dirubah ke fiat baru dibayar sama refinance ini. Nah, jadi bisa dilihat nih emang ekosistem Polkadot pun juga kalau mau coba icip-icip, lihat-lihat ini juga lagi banyak sentimen positif karena Kusama dan Polkadotnya juga mau ada parachain lagi karena balik lagi tadi gue bilang emang September banyak event, tapi ini yang mungkin booming aja menurut gue. Tapi kalau mau lihat kayak Polkadot terus juga yang lain-lainnya nanti bisa lihat-lihat juga. Nah, kalau dari sisi teknikalnya bisa dilihat sekarang refinance masih sideways nih sejak akhir Agustus sekitar sini, tapi kabar baiknya dia udah mulai keluar dari zona supportnya. Jadi sekarang selama 0,022 US dollar sampai 0,018 US dollar masih terjaga, harusnya Reef masih bisa naik karena balik lagi ini masih dalam uptrendnya. Coba kalau kita tarik garis nih masih lumayan uptrend lah dari sini.
masih uptrend. Terus kalau misalnya dia mau naik tapi kayaknya kepastiannya baru akan didapatkan kalau dia break 0,0276 US dollar sampai 0,031 US dollar, baru habis itu dia bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia break support harusnya balik lagi ke 0,018. Kalau dia break harusnya balik ke support Januarinya. Tapi menurut gue pribadi sekarang sentimen positifnya mulai muncul lagi. Bisa dilihat orang sekarang juga memprediksi banyak nih, bisa memprediksi lagi banyak sentimen positif, terus orang lagi prediksi bahwa harganya bisa naik sampai 0,036 US dollar sampai 0,4 US dollar. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya emang positif dia bisa naik, karena udah lama nggak ada kabar positif juga si Riv ini. Jadinya selama sentimen positifnya beneran jadi dan nggak ada kabar cancel harusnya bisa naik. Tapi perhatiin juga kalau September masih bisa sideways. Kalau misalnya ingat tadi di awal gue ngomong, intinya sekarang tuh September lagi banyak banget event. Jadi koin atau token yang kalian harapkan gak masuk ke sini bukan berarti mereka gak bagus, karena emang eventnya banyak banget dan kita sortir ke 5 karena biar gak bingung aja. Nih bisa dilihat banyak banget nih, sampai 23 page gue kasih lihat nih. Nah ini dia sampai 23 page, dimana satu ini isinya sekitar 400-an event. Jadi kalau misalnya kripto kalian nggak masuk, kayak misalnya Solana nih, Solana kan lagi naik juga. Itu bukan berarti dia jelek, tapi emang lagi eventnya tuh belum ada aja di September. Karena kemarin kalau misalnya ingat Solana nih ada katanya mau ada ignition, which is basically dia publikasinya dengan korek yang orang-orang anggap ini bakal jadi mekanisme burn, dimana nanti Solana akan dikurangi jumlahnya dan bikin persediaannya terbatas, harganya naik. Nah tapi ternyata salah, jadi orang-orang prediksi burn, padahal sebenarnya ignition ini adalah sebuah hackathon atau lomba untuk membangun proyek dan juga memperbaiki jaringan di blockchain Solana yang hadiahnya sampai 5 juta US dollar. Emang karena gue berdasarkan event-event aja, jadinya bukan berarti kripto yang nggak ada di sini tuh jelek, tapi ini adalah pandangan gue pribadi aja yang gue hold di September. Nah jadi intinya semuanya bukan financial advice atau bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading, karena resiko ditanggung masing-masing, tapi ini buat gue pribadi, gue fokus ke 5 ini. Oke guys, thank you so much. Kalau mau versi lengkap dan rupiahnya bisa langsung baca ke website kita koinvestasi.com dengan judul ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada saran juga Sabi langsung aja. Dan kalau merasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.